Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurhaida. Untuk mata pelajaran Ekonomi Bisnis kelas 10 dengan materi pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Nah, adapun tujuan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat Baiklah, kita mulai memasuki materi. Yang pertama yaitu apa itu pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah seorang individu, kelompok atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian, baik konsumsi, produksi, maupun distribusi. Pelaku ekonomi dibagi menjadi 4 kelompok. 1. Rumah tangga konsumsi atau konsumen. 2. Rumah tangga produksi atau perusahaan. 3. Rumah tangga negara atau pemerintah. Dan yang keempat, rumah tangga masyarakat ekonomi luar negeri. Baiklah, mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama tentang rumah tangga konsumsi atau konsumen atau yang kita singkat dengan RTK, yaitu rumah tangga konsumsi disebut juga rumah tangga konsumen. Konsumen adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan sebagai pemilik faktor-faktor produksi yang meliputi tanah, tenaga kerja, modal, dan wirausaha. Nah, untuk melaksanakan kegiatan konsumsinya, setiap rumah tangga haruslah memiliki pendapatan. Bagaimana dan dari mana rumah tangga memperoleh pendapatan agar kegiatan konsumsi dapat terlaksana? Pendapatan rumah tangga dapat diperoleh dari perusahaan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, sewa atau rent, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga karena telah menyewakan tanahnya kepada pihak lain, misalnya perusahaan. Kedua, upah atau WIK, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Yang ketiga, bunga atau interest, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga dari perusahaan karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Yang terakhir adalah laba atau profit, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga dari rumah produsen karena telah mengorbankan tenaga dan pikirannya mengelola perusahaan sehingga perusahaan memperoleh keuntungan. Berikutnya yang kedua adalah rumah tangga produksi atau perusahaan. Rumah tangga produksi dikenal juga perusahaan atau produsen. Perusahaan adalah kelompok masyarakat yang tugasnya memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Rumah tangga produksi memiliki beberapa bentuk, yaitu 1. Perusahaan perseorangan atau PO. 2. Firma atau FA. 3. Perseroan komanditer atau CV. 4. Perseroan terbatas atau PT. Dan yang kelima, koperasi. Baik, kita lihat yang pertama, perusahaan perseorangan atau PO, yaitu usaha yang dimiliki, dikelola dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua resiko dan aktivitas perusahaan. Yang kedua, firma atau FA, yaitu persekutuan antara 2 orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan usaha, di mana tanggung jawab masing-masing anggota firma tidak terbatas. Yang ketiga, perseroan komanditer atau CV, yaitu
suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, serta bertanggung jawab penuh dengan kekayaan pribadinya. Yang keempat adalah perseroan terbatas atau PT, yaitu suatu persekutuan untuk menjalankan perusahaan yang mempunyai modal usaha yang terbagi atas beberapa saham, di mana setiap sekutu turut mengambil bagian saham sebanyak satu atau lebih. Dan yang terakhir, yang kelima adalah koperasi, yaitu badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Selanjutnya yang ketiga adalah rumah tangga negara atau pemerintah. Pemerintah adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menjalankan kegiatan ekonominya berdasarkan motif ekonomi sosial, yaitu motif mencari penghasilan guna kepentingan umum. Pemerintah merupakan pihak yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian, yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian agar negara bisa maju dan rakyat bisa hidup dengan layak dan damai. Perusahaan negara dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama perum, yaitu kegiatan usaha yang ditujukan untuk melayani kepentingan umum. Yang kedua persero, yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pelaku ekonomi yang terakhir adalah rumah tangga masyarakat luar negeri. Adalah pelaku ekonomi yang mendukung suksesnya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara. Berbagai kerjasama dilakukan tidak hanya berupa perdagangan, namun juga dapat berbentuk pertukaran tenaga kerja, penanaman modal, pinjaman, dan bantuan. Masyarakat ekonomi luar negeri pada dasarnya merupakan pelaku ekonomi yang berhubungan dengan transaksi luar negeri. Sektor ini mencakup ekspor impor barang dan jasa, aliran modal yang berkaitan dengan transaksi perbankan dan investasi. Baiklah, sampai di sini untuk pembahasan kita kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.